Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan jangan lupa tetap memakai masker. Materi kita hari ini yaitu tentang asam, basa, dan garam. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu untuk mengetahui perbedaan asam, basa, dan garam. Nah, anak-anak, tentunya kalian masih ingat dengan materi minggu yang kemarin ya. Untuk minggu yang kemarin kita sudah mengetahui bahwa yang namanya campuran dibagi menjadi campuran homogen dan campuran heterogen. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas campuran berdasarkan sifatnya, yaitu ada yang bersifat asam, ada yang bersifat basa, dan ada yang bersifat netral atau yang disebut dengan garam. Berikut kita perhatikan ciri-ciri dari asam, basa, dan netral. Untuk larutan asam, cirinya yaitu memiliki pH kurang dari 7, bersifat korosif, rasanya asam, dan menghasilkan ion H positif. Untuk larutan basa, cirinya memiliki pH lebih dari 7, bersifat kaustik, berasa pahit, menghasilkan ion OH negatif. Sedangkan larutan netral cirinya memiliki pH sama dengan 7, dapat dihasilkan dari reaksi penetralan asam kuat dan basa kuat. Anak-anak, mari kita perhatikan video praktikum cara membuktikan larutan yang bersifat asam, basa, dan netral berikut ini. Anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang apakah larutan asam, apakah larutan basa, dan apakah larutan garam atau netral itu. Untuk itu, di sini Bu Rizka sudah membawa 3 air atau 3 larutan yang berbeda. Yang pertama ini adalah air cuka, kemudian yang tengah ini adalah air deterjen, kemudian yang ketiga ini adalah air suling atau yang disebut dengan air mineral. Untuk mengujinya, kali ini Bu Rizka akan menggunakan kertas lakmus. Untuk kertas lakmus ada 2 anak-anak. Yang pertama ini adalah kertas lakmus warna biru, kemudian yang ini adalah kertas lakmus warna merah. Untuk pengujiannya, kita akan mengujinya dengan 2 kertas tersebut. Caranya, kertas lakmusnya kita ini untuk yang merah dulu anak-anak ya, kita masukkan dulu ke dalam air cuka. Kita lihat hasilnya. Air cuka ini kertas lakmusnya yang warnanya merah, hasilnya tetap merah. Kemudian kertas lakmus berikutnya juga warna merah, kita masukkan ke dalam air deterjen. Kita lihat anak-anak, ternyata kertas lakmusnya yang tadinya merah berubah menjadi warna biru. Kemudian anak-anak, yang ketiga ini kertas lakmusnya kita celupkan ke dalam air mineral. Apa yang terjadi? Ternyata kertas lakmusnya juga tetap berwarna merah. Jadi untuk kemudian yang kedua kita menggunakan kertas lakmus warna biru, kita masukkan dulu ke dalam air cuka. Apa yang terjadi? Ternyata lakmus yang tadinya biru berubah menjadi berwarna merah. Kemudian anak-anak, kemudian untuk yang kedua kertas lakmus yang kedua yaitu warna biru, kita celupkan ke dalam air deterjen, ternyata warnanya tetap biru. Kemudian yang ketiga anak-anak, air netralnya kita uji dengan lakmus warna biru, kita celupkan, ternyata warnanya tetap biru. Sehingga kita simpulkan di sini anak-anak ya, untuk air cuka di sini warna lakmusnya yang merah tetap merah dan yang biru berubah menjadi merah. Inilah yang disebut dengan larutan yang bersifat asam. Kemudian untuk deterjen di sini tadi yang
lakmus merah berubah menjadi biru, sedangkan yang lakmus biru tetap biru. Inilah yang disebut dengan larutan yang bersifat basah. Kemudian yang ketiga, untuk air mineral ini lakmus merah tetap merah dan lakmus biru tetap biru. Inilah yang disebut dengan larutan yang bersifat garam atau netral. Kesimpulannya di sini untuk asam, lakmus merah warnanya tetap merah, lakmus biru warnanya menjadi merah atau merah-merah. Sedangkan untuk larutan basa, kesimpulannya lakmus merah menjadi biru, lakmus biru tetap biru atau artinya biru-biru. Sedangkan untuk larutan yang sifatnya netral, cirinya di sini lakmus merah tetap merah dan lakmus biru tetap biru atau kesimpulannya adalah merah biru. Di rumah tidak mempunyai kertas lakmus, caranya cukup mudah anak-anak. Kalian bisa menggunakan indikator alami seperti kunyit, kol merah, kulit manggis, kembang sepatu, dan ada juga pakai buah naga. Untuk kali ini Bu Rizka akan menggunakan indikator alami berupa air kunyit. Caranya cukup mudah mengujinya, tinggal air kunyitnya kita tuangkan ke dalam larutan yang ingin kita uji. Ini yang pertama, air kunyitnya kita tuangkan ke air cuka. Kemudian yang kedua kita tuangkan ke air deterjen. Kemudian yang terakhir kita tuangkan ke air mineral. Dari ketiga air ini anak-anak ya, air cuka, kemudian air deterjen dan air mineral, manakah yang hasilnya menjadi gelap? Ternyata yang hasilnya menjadi gelap yaitu air deterjen. Air yang dituang dan hasilnya berwarna menjadi gelap, inilah anak-anak yang disebut dengan larutan yang bersifat basah. Sedangkan untuk indikator alami ini kita tidak bisa menguji mana yang sifatnya asam dan mana yang sifatnya netral, karena keduanya baik yang cuka tadi yang sifatnya asam maupun yang air mineral tadi yang sifatnya netral, keduanya menimbulkan warna yang sama yaitu sama-sama terang. Jadi untuk indikator yang alami kita hanya bisa menguji basah ataupun asam, sedangkan netral kita tidak bisa menguji. Sekian anak-anak materi kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.